nama Tuhan. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh merendahkan diri kita melalui ibadah online dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan untuk hadir dimanapun saat di sini. Meskipun ada Anda di rumah, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini, kita undang hadirat Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita. Kita menaikkan puji-pujian penyembahan. Mungkin kita sudah mendengar apa yang terjadi di luar sana, tapi kita tetap percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim makan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes Lord, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama kita mau angkat tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
tanpa seizin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Sungguh ya Bapa, sehelai rambut di atas kepala kami tidak akan terjatuh kalau tidak bukan karena kehendak-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hari-hari terakhir ini. Tapi kami tetap percaya Tuhan, satu hal kami boleh tetap yakini, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang mendatangkan kebaikan untuk kami semua, bukan rencana yang mendatangkan malapetaka. Ajar kami Tuhan untuk tetap selalu menaruh harap kami kepada-Mu, tetap selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Karena sungguh itulah Tuhan yang satu-satunya menjadi pegangan kami. Dunia boleh khawatir, dunia boleh gelisah, tapi hanya Engkau satu-satunya harapan bagi kami ya Bapa. Ajar kami untuk tetap berdiam diri di hadapan-Mu. Ajar kami untuk tetap berserah di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk membangun mesbah doa kami setiap hari, agar kami selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau mau lihat jeritan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana mereka berada, di mana mereka berbakti, mereka beribadah ya Bapa. Tuhan, Kau tolong mereka, Engkau berikan mereka hiburan ya Bapa. Kalau yang sedang susah, Engkau akan hiburkan sendiri. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, penyakit, hanya Engkau satu-satunya harapan bagi kami semua ya Tuhan. Kalau mungkin sedang mengalami kesusahan keekonomian, hanya Engkau Allah yang memelihara kami, satu-satunya harapan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama yang besar, nama yang tidak pernah berubah, nama yang dahulu sekarang tetap mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan menaikkan lagu dengan sedikit irama gembira ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, tapi kita tetap percaya kalau hati saudara gembira, imun saudara juga akan naik. Ya, haleluya. Kasih Allah tak pernah kesudahan. Amin. Naikkan pujian ini dengan penuh iman. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Hey, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Sama-sama selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira menguatkan jiwa kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap percaya apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan tetap menjaga kita. Yesus tetap memegang kita dengan tangan kanannya yang ajaib. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku.
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan dengan penuh iman, Dia pegang tangan kita. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku, haleluya, haleluya, sekali lagi katakan dengan penuh iman, haleluya. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia beri kita kemenangan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Dia beri kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik buat kami. Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian kami. Dan bila kami sebentar kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Yesus mempelai kami boleh berbicara melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkenanlah buat kami semuanya. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu sedang jemaat dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mulai dengan suatu cerita. Bicara tentang artis. Saya membaca suatu di media sosial, satu artikel tentang outfit ya, apa yang dipakai oleh para artis itu. Wow, luar biasa ya. Misalnya dia pakai sepatu yang harganya berapa puluh juta ya, 20 juta, bajunya 100 juta, lalu celana jeansnya 25 juta. Wah, banyak sekali ya deretan-deretan yang seperti itu. Lalu misalnya kalau kita melihat ada orang yang punya rumah yang mewah-mewah, meskipun banyak rumah mewah dijual sekarang ini. Nah, bicara tentang kekayaan itu, jujur aja banyak orang bercita-cita untuk menjadi kaya dan sukses. Tidak salah kalau saudara punya impian, saya mau diberkati oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau bicara kepada saudara yang punya cita-cita dan punya pengharapan seperti itu. Karena Tuhan pernah berurusan dengan orang-orang yang seperti ini. Hari ini firman Tuhan bicara tentang
kemiskinan si kaya. Ayo kita baca nas kita dari Matius pasal 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, saya mau menerangkan bahwa pemuda ini yang disebut sebagai orang muda, dalam bahasa Alkitab kita ya, Yunani pakai kata nianiskos. Berarti umurnya sekitar 25 sampai 40 tahun. Referensi dari Injil Lukas cerita yang sama. Dia disebut penguasa, pemimpin. Nah, kemungkinan besar dia pejabat Sanhedrin atau hakim. Ya, pada masa itu ya, seorang pejabat Sanhedrin, dia menghakimi masalah agama di kalangan orang Israel. Dia disebut orang kaya dalam ayat yang ke-24. Plosios, punya harta banyak, mungkin dia berlimpah dan beragam bisnisnya. Yang luar biasa saya temukan yang pertama, dia bisa hormat pada Tuhan Yesus. Injil Markus menambahkan ayat 17 sambil bertelut di hadapannya. Dalam Injil Markus di Markus dan Injil Lukas cerita yang sama, dia menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Wow. Cita-cita banyak semua mertua punya mantu yang kayak gini, betul nggak? Coba oma-oma, opa-opa, papa-papa, mama-mama, kalau ada seorang calon menantu dan datang dan seperti ini, kaya, muda, beragam bisnis, punya kedudukan, sopan lagi, hormat, takut sama Tuhan. Apalagi yang dicari? Yang dicari adalah kapan menikah, mungkin begitu. Nah, Campbell Morgan, dia seorang hamba Tuhan, dia menggambarkan pemuda yang kaya raya ini orang yang punya temperamen baik. Dan itu alami, dia katakan. Memang aslinya dia orang baik. Yang kedua, dia mungkin orang yang sungguh berani datang kepada Yesus. Tapi dia juga rendah hati yang ketiga. Dan yang paling utama adalah dia punya cita-cita hidup yang sejati. Kurang apa lagi? Kurang satu. Dia tidak memiliki dia tidak punya pribadi yang menjadi pusat otoritasnya. Itu sebabnya dalam bagian yang kedua, dia mulai melakukan permohonan kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayat 16b ya.
dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa yang kita baca ini sebetulnya, kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, penguasa muda yang kaya raya ini tidak bermaksud bagaimana dia kepingin mendapatkan keselamatan. Ingat ya, dari pembaca narasi yang kita baca ini, dia kepingin meyakinkan dirinya, saya ini sebetulnya sudah layak masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena dia ingin meyakinkan dirinya, saya sudah berbuat baik. Banyak berbuat baik. Saya sudah melakukan yang benar. Semuanya itu sudah kuturutin. Lihat ya, yang sudah kita baca tadi itu. Jadi pemuda ini tidak bermaksud bagaimana dia bisa selamat. Tapi dia bermaksud, saya ini sudah layak, sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada 3 kesalahan. Ada 3 kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, penilaiannya terhadap Tuhan Yesus, guru yang baik. Dia tidak bisa melihat Yesus lebih dari sekedar guru yang baik. Ingat ya, ini penerapan buat kita yang font kuning ini, warna kuning ini. Kita tidak dapat menjadi benar dalam hal yang lain kalau kita gagal dalam berpikir hal yang benar tentang Yesus. Kalau kita tidak bisa memikirkan yang terbaik, yang benar tentang Yesus, kita pasti gagal yang lain. Kesalahan yang kedua, pemahaman keselamatan ya. Dia berkata begini, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Dan kita tahu ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, kamu diselamatkan. Respon kita meresponi dengan iman. Kita terima anugerah itu dengan iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia salah memahami keselamatan, bahwa keselamatan itu dia harus berbuat ini, itu, amal ini, itu. Enggak. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kesalahannya yang ketiga, penghargaannya atas hidup yang kekal. Lihat ya. Kehidupan yang kekal itu prioritas, bukan tambahan dalam hidup. Seharusnya dia menyadari bahwa tujuan hidup ini adalah dapat hidup yang kekal, bukan tambahan. Coba pikirkan ya. Pemahaman orang zaman sekarang nomor 1 itu adalah apa? Kaya, sukses, berhasil. Alkitab bilang tujuan hidup kita nomor 1 apa? Hidup yang kekal. Bukan cari Tuhan, tapi cari kaya. Oke, cari Yesus. Tapi Yesus diperalat untuk jadi kaya, untuk jadi sukses. Dan itu cari Yesus, beribadah kepada Yesus supaya saya dikaya, diberkati, jadi sukses. Tujuan nomor 1 bukan hidup yang kekal, tapi hidup enak, berlimpah. Saya ketemu seorang anak muda yang kaya, umur 20, sudah punya usaha sendiri, beberapa. Umur 22, bisa beli rumah mewah. Umur 22, dan punya mobil yang, mobil bagus sekali. Apa tanggapan Tuhan Yesus tentang ini? Lihat ya, referensi dari Lukas 18 ayat ke-19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus berkata, mengapa kau katakan aku baik? Agatos, itu idenya baik tapi sempurna. Ingat ya, tanggapan Yesus itu yang pertama, periksa penilaianmu itu benar gak tentang aku. Yesus bukan mengklaim, ingat ya, ayat ini seringkali dipakai oleh
saudara kita non-Kristen, Yesus saja mengklaim, aku ini tidak baik. Coba lihat ya, ayat itu dibaca lagi. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dan ini dipakai orang non-Kristen menuduh bahwa Yesus saja berkata aku nggak baik. Salah. Narasi ayat ini mengatakan kepada kita, Yesus ini sedang menguji. Apakah sang pemuda ini sampai pada kesimpulan bahwa yang baik itu hanya Allah saja. Dan itu berarti Yesus itu Allah. Yang kedua, periksa pemahamanmu tentang keselamatan. Kenapa? Ayat yang ke-20 pemuda ini berkata bahwa semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Dia merasa cukup layak. Aku sudah turut Tuhan. Aku sudah melakukannya Tuhan. Aku sudah melakukannya sejak masa mudaku. Aku sudah baik Tuhan. Ini pertanyaannya. Ini tanggapan Tuhan yang kedua kan? Seolah-olah seperti pertanyaan. Bisa enggak perbuatan baik itu menyelamatkan orang masuk surga? Tanggapan yang ketiga. Periksa penghargaanmu akan hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus jawab ayat 21. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kesibukan kekayaan rohani, kekayaan dunia ini apakah lebih berharga, lebih penting daripada hal yang rohani? Coba ya, pikirkan ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kenapa Tuhan taruh kita dalam dunia ini. Kenapa Tuhan taruh kita dalam dunia ini? Tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal di surga nanti. Suatu ketika saya mengikuti suatu doa. Ya, saya melayani di gereja. Dan di gereja itu kan suka ada jam doa ya. Doa sepanjang minggu itu seperti itu sebelum pandemi. Dan yang ikut biasanya yang tua-tua. Ada sih yang muda-muda paling 20, 30%, 40%. Tapi sisanya yang paling banyak orang tua. Dan ada seorang majelis penasehat yang dia berkata seperti ini sama saya. Ya, banyak jemaat sudah hidup enak. Jadi semua sudah ada. Semua sudah diberkati Tuhan. Jadi merasa bahwa buat apa aku berdoa? Buat apa aku datang doa? Buat apa aku mencari Tuhan? Nah biasanya orang Kristen itu kalau ada masalah, terbentur masalah, ada persoalan, ada masalah rumah tangga, ada masalah keuangan, baru butuh Tuhan. Betul nggak? Baru cari Tuhan. Pertanyaan buat kita, saudara dan saya. Berapa banyak penghargaan kita akan hal-hal yang kekal? Indonesia, saya membayangkan ya, kita sekarang pandemi. Orang masih cari Tuhan Yesus. Tapi masih sekarang zaman ini sudah mulai terbagi ya. Yang sungguh-sungguh sama Tuhan semakin sungguh-sungguh. Yang gak sungguh-sungguh, misalnya ibadah online. Saya gak sembahyang, saya gak kebaktian, saya gak ikut, buktinya saya masih baik-baik. Yang ikut baik-baik, yang gak ikut baik-baik. Dan mereka merasa nyaman seperti itu. Eropa sekarang ini banyak gereja ditutup. Kenapa? Sudah makmur semuanya. Untuk apa saya cari Tuhan? Semua sudah ada. Kesehatan dijamin pemerintah. Penghidupan semua sudah mewah. Untuk apa saya cari Tuhan? Untuk hidup yang kekal. Berapa banyak dalam kehidupan kita bisa menghargai. Ingat ya, hidup kekal itu punya konsekuensi. Matius 19 ayat 21b. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada
orang-orang miskin. Ingat ya, moral kita, motivasi kita, perbuatan baik kita itu nggak cukup. Nggak cukup. Dan pemuda ini, kaya raya ini, dia menegaskan, saya sudah melakukan tuntutan hukum Taurat, hukum Musa itu. Tapi dia merasa bahwa memang betul something missing ya, ada yang kurang. Saya sedikit bertanya-tanya ya, apakah dia betul-betul sudah taat 100% apa enggak? Hanya Tuhan saja yang tahu kan. Tapi Tuhan Yesus tahu kan. Belas kasihanmu kepada orang miskin dengan membagi hartamu itu menunjukkan hatimu. Saya kasih contoh ya, sederhana. Tuhan Yesus, Allah pemilik alam semesta, pemilik sorga, dia tinggalkan dunia, tinggalkan surga dan lahir di dunia, dia berikan hidupnya. Kita kan suka nyanyi yang dari Kondus kan, Yesus rela kaya jadi miskin agar kita jadi kaya, betul nggak? Yesus rela memberikan hidupnya, membagikan hidupnya kepada orang-orang miskin. Nah pertanyaannya buat saudara dan saya, bagaimana hati kita? Apakah yang paling penting di hati kita dalam hidup ini dibandingkan dengan Tuhan? Hidup kekal itu punya konsekuensi. Ayo kita lihat ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Yesus kan mendorong dia untuk membagikan hartanya kepada orang miskin. Yesus bicara harta abadi itu bukan di dunia, tapi harta abadi itu di surga. Harta di dunia ini akan kita tinggalkan. Coba pikirkan ya. Saya memberikan cerita ilustrasi, ini bukan cerita sesungguhnya ya, ilustrasi. Ada orang kaya yang super kaya, dia punya banyak harta, dia punya semuanya. Tapi dia sudah di akhir hidupnya dia tahu dia akan meninggal. Dan apa yang terjadi? Ketika mau meninggal dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau sebagian hartaku aku bawa ke surga. Kita tahu ya, kita mati telanjang, gak bisa bawa apa-apa ke surga. Dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan jawab melalui mimpi. Dalam mimpi malaikat bicara sama dia, kamu gak bisa bawa hartamu. Dia doa ngotot lagi sama Tuhan dan akhirnya Tuhan izinkan. Dan malaikat berkata, kamu bisa bawa, tapi cuma satu koper. Koper kecil. Jadi siapin koper kecilnya, diisi emas lantakan, yang 1 kilo itu diisi penuh. Dan ketika mati, malaikat bawa dia ke surga. Tunggu. Kopernya belum dibawa. Ingat ya, kita mati tidak bisa bawa harta. Ini cuma ilustrasi. Jadi harta itu dibawa sampai di pintu surga. Malaikat tanya, apa itu? Tas, buka. Dibuka emas, lantakan semua banyak. Malaikatnya ketawa. Dibuka pintu gerbang surga. Coba intip. Emas lantakan kayak gitu, mahal di dunia. Di surga cuma jadi paving. Wahyu 21 ayat 21 mengatakan, jalan kota itu terbuat dari emas. Di mana hati kita? Harta yang kita punyai itu akan kita tinggalkan. Seberapa banyak harta kita di surga? Itu pertanyaan kita. Ini bukan masalah persepuluhan, itu kewajiban. Berapa banyak kita memberi kepada Tuhan dari 90% milik kita itu. Ingat ya, hidup kekal itu punya konsekuensi. Ayo kita baca. Kemudian setelah kamu mempersembahkan hartamu, bagikan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan di sini orang kaya itu diperhadapkan dengan suatu keputusan dan arah tujuannya. Apa? Dia menolak. Ketika sampai pada keputusan itu dia menolak. Lihat ya. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Kenapa? Setelah berhadapan muka dengan juru selamat, dengar panggilan Tuhan, dengar penjelasan Tuhan, orang itu pasti tidak pernah sama. Yang pertama pilihannya,
Setelah dia dengar, dia bertobat datang kepada Yesus. Taat. Tapi dia tidak melakukan pilihan itu. Dia melakukan, dia mendengar, lalu dia mengeraskan hatinya. Lalu dia pergi. Seringkali hidup kita ini keras hati kan seperti ini kan. Firman Tuhan bicara kepada kita, tapi kita keras hati. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Tuhan atau yang lain? Ada penerapan buat kita ya. Yang pertama, ingat, kekayaan itu bisa membutakan kita kalau kita salah fokus. Wahyu pasal 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin dan malang dan miskin, buta dan telanjang. Kekayaan itu bisa membutakan mata kita. Dan ini yang disebut kemiskinan si kaya itu. Yang kedua, ingat ya, kekayaan itu bisa mengikat kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita di dunia, hati kita di dunia. Kalau harta kita di surga, di situ juga hati kita berada. Yang ketiga, kekayaan itu bisa merusak. Pergilah ia dengan sedih. Orang kaya tambah berdosa. Orang kaya tambah meninggalkan Tuhan. Diberkati Tuhan, tidak sungguh-sungguh. Dulu miskin, cari Tuhan. Sekarang diberkati, tidak mau melayani Tuhan. Kekayaan itu bisa merusak. Ingat, baik-baik di balik kisah nyata orang muda yang kaya, yang miskin ini. Kekayaan bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ingat, kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kekayaan itu bisa membutakan mata kita. Kekayaan itu bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kekayaan itu mengikat hati kita. Kekayaan itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan buktinya adalah kemiskinan si kaya ini. Kehilangan kesempatan, kehilangan harta abadi, kehilangan kesempatan untuk berkorban dan membagi berkatnya, kehilangan kesempatan untuk menjual, melayani, dan memberi kepada orang miskin. Dan yang paling penting, kehilangan keselamatan yang kekal. Harta di surga itu. Saya mau tutup, ada seorang yang kaya raya sekali, mencapai status triliuner ya. Umur 23 jadi miliarder, umur 50 dari triliuner. Tapi 3 tahun kemudian, umur 53, dia jatuh sakit. Tubuhnya sakit, dia kehilangan semua rambutnya. Satu-satunya miliarder terkaya di dunia waktu itu, nomor 1. Dia bisa beli apa saja di dunia. Tapi dia hanya bisa makan 2 hal. Minum susu sedikit dan biskuit. Tidak ada lagi yang lain. Rekannya berkata, kaya raya nomor 1 di dunia tapi tidak bisa tidur. Tidak bisa tersenyum. Karena merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Dokter yang terbaik yang dia miliki, dokter pribadi berkata, umurmu cuma 1 tahun. Dan waktu itu begitu berlambat. Sampai suatu ketika, detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia bangun pagi, lalu dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengontrol kehidupannya. Dia panggil akuntannya, manajernya, pengacaranya. Dia bilang, semua duitku, asetku, aku mau bagi ke rumah-rumah sakit, penelitian, pekerjaan misi pelayanan Tuhan. Siapa orang itu? John Rockefeller. Dunia menemukan penisilin, malaria, obat TBC, obat difteri, dan yang luar biasa. Seharusnya dia mati. Karena hatinya diubah oleh Tuhan. Sekarang dia bisa jadi lebih baik. Dia tidak mati umur 54. Dia hidup sampai umur 98. Kenapa?
Karena dia tahu menemukan arti. Apa itu kekayaan? Apa itu hidup yang kekal? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menolong kami dalam ibadah hari ini untuk bisa memahami. Engkau memberkati kami untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan memberkati kami supaya kami tersesat dan jauh dari Engkau. Seringkali kami mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan kami. Kami tujuan nomor 1, kekayaan bukan hidup yang kekal. Hidup kekal itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi hari ini kami belajar. Kami ada di dunia dengan satu tujuan utama nomor 1. Punya hidup yang kekal. Dan Tuhan memberkati kami. Dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ibadah hari ini. Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu. Engkau berkati gereja Logos. Engkau berkati ibu gembala. Engkau berkati para majelis pembela sidang. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati Natal kami. Engkau berkati kehidupan kesehatan kami. Engkau juga memberkati kami sebentar kami berikan persembahan sukarela kolektor kami, persembahan persepuluhan kami boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan Tuhan berkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan dikasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani hidup kita, anak-anak cucu kita, kesehatan kita, memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus, mempelai surgawi kita. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.